Habis lebaran, kolesterol meningkat. Tenang, Healthy Go punya solusinya. Kami menghadirkan menu makanan sehat yang didesain khusus oleh para ahli nutrisi, yang siap menjaga asupan nutrisi kamu, dan kami hadir untuk memastikan kamu mendapatkan makanan terbaik untuk kesehatan kamu. Klik link di bawah ini untuk gratis konsultasi. Habis lebaran, kolesterol meningkat. Tenang, Healthy Go punya solusinya. Kami menghadirkan menu makanan sehat yang didesain khusus oleh para ahli nutrisi, yang siap menjaga asupan nutrisi kamu, dan kami hadir untuk memastikan kamu mendapatkan makanan terbaik untuk kesehatan kamu. Klik link di bawah ini untuk gratis konsultasi.
Habis lebaran kolesterol meningkat. Tenang, Healthy Go punya solusinya. Kami menghadirkan menu makanan sehat yang didesain khusus oleh para ahli nutrisi, yang siap menjaga asupan nutrisi kamu, dan kami hadir untuk memastikan kamu mendapatkan makanan terbaik untuk kesehatan kamu. Klik link di bawah ini untuk gratis konsultasi. Halo, selamat pagi Healthy People. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk gabung di Health Talk ke-8 kita bersama Kak Olivia Gracia. Kebetulan Kak Olivia juga udah bergabung nih. Teman-teman juga, aku mau ngingetin yang bisa on cam, bisa untuk on cam ya, biar kita semangat aja nih di hari Sabtu paginya. Oke, mungkin kita coba sapa dulu ya Kak Olivia. Halo Kak Olivia, selamat pagi. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Oke, oh, udah semangat banget nih Kak Olivnya tuh. Coba yang lain ada yang bisa ikutan untuk on cam juga. Gimana Kak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Suaraku kedengeran kan ya? Ya, Alhamdulillah kedengeran Kak. Oke, tuh ada yang salvok tuh katanya Kak Olive ceria banget nih pagi-pagi. Haruslah Kak ya. Ya dong, hari ini kita mau sharing, tapi sharing-sharing yang agak ringan aja kali ya. Sebutannya biar enggak pesannya terlalu berkuliah banget kali. Oke, ya, jadi topik pada pagi hari ini cukup menarik ya teman-teman ya. Dari judulnya Health Talk pun juga sudah menjelaskan bahwa gizi pranikah itu ternyata penting gitu. Jangan cuma nyiapin persiapan prewedding mau konsepnya apa, tapi ternyata gizinya gak mencukupi kan nanti jadi masalah juga ke depannya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau melakukan persiapan pernikahan atau mungkin cuma ingin mencari informasi, mencari ilmu bisa banget nih nanti ditanya banyak-banyak, ditanya sampai daging-daging nih ke Kak Olivia. Jadi biar bisa siap nih untuk ke depannya. Oke, mungkin aku bisa menjelaskan sedikit bagi teman-teman yang telah join. Nanti akan ada sesi pertanyaan ke narasumber kita, Dok atau Kak Olivia Gracia. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini seluruhnya akan berkesempatan untuk mendapatkan e-voucher Healthy Go sebesar 20%. Kemudian ada e-sertifikat juga, dan bagi teman-teman yang beruntung telah mengajukan pertanyaan ke Kak Olivia, nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan tiga penanya dengan kesempatan satu lunch dari Healthy Go dan konsultasi secara gizi. Cuman syarat dan ketentuannya berlaku. Dan bagi teman-teman juga yang ingin berbagi pengalamannya atau berbagi informasinya mengenai Health Talk kali ini dan di-share ke Story atau Instagram Story dan tag ke Healthy Go dan Kak Olivia Grace itu juga akan berkesempatan untuk mendapatkan satu meal lunch dari Healthy Go. Oke, nggak perlu lama-lama lagi nih karena udah jam 10 dan Kak Olivinya juga udah semangat banget. Kita juga udah nggak sabar nih untuk mencari ilmu dari Kak Oliv. Mungkin em, bisa aku bacakan dulu untuk CV-nya. Oke, jadi Kak Olivia Gracia SGZ lulusan dari Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung pada tahun 2017 dan pengalaman organisasi hingga saat ini menjadi koordinator bidang komunikasi dan publikasi Indonesian Sport Nutrition Association atau ISNA di Jawa Barat. Kemudian untuk Kak Olivia juga udah sering banget nih berpengalaman sebagai narasumber di berbagai acara atau berbagai webinar. Dan juga sekarang Kak Olivia bekerja sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Siloam Karawaci dan Rumah Sakit Siloam Purwakarta ya Kak ya. Jadi
udah ahli banget nih, jadi bisa dicari informasinya sebanyak-banyak teman-teman. Kita di sini seperti yang udah dibilang sama Ko Olive tadi, sharing-sharing aja sih ya, bukan seperti belajar di kuliahan atau sama dosen. Jadi kita santai aja gitu, jangan kaku-kaku. Oke, aku ingetin juga buat teman-teman bisa untuk melakukan absensi yang telah dikirimkan oleh Kak Mel di kolom komentar. Oke, nggak perlu lama-lamaan lagi nih, kita mulai aja langsung. Oke, waktu dan layar aku persilakan, Kak Olive. Terima kasih banyak. Izin share screen ya. Udah kelihatan ya? Oke, sudah. Oke, sudah kelihatan. Oke. Terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Udah mau menuju siang. Ya, perkenalkan saya Olivia. Saya adalah seorang ahli gizi di salah satu rumah sakit swasta di Jawa Barat ya. Kalau nyebutin nama kotanya mungkin orang selalu bermindset bahwa ada di daerah mungkin Jawa Tengah atau Jawa Timur, enggak, lebih tepatnya di Jawa Barat. Saya saat ini sedang berdinas di Siloam Purwakarta, Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Terima kasih untuk tim Healthy Go udah memberikan saya kesempatan. Kita mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu resmi banget ya untuk hari ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk meminta saya untuk mengisi mengenai gizi, terutama gizi pranikah. Saya tahu bahwa biasanya kalau orang yang mau menikah itu punya banyak impian. Gaun pernikahannya disiapin dari jauh-jauh hari, ya kan? Gedungnya mau seperti apa, konsepnya mau seperti apa, bagi yang cewek-cewek ya, warna tema pernikahannya mau seperti apa, itu sebetulnya bukanlah hal yang dilarang, karena itu adalah sebuah keinginan dan impian setiap pasangan atau bahkan seorang wanita biasanya. Tetapi yang memang agak disayangkan, ternyata memang ada yang terlewat, yaitu adalah bagaimana kondisi gizi, kondisi tubuh kita, karena memang memiliki anak adalah salah satu hal yang diinginkan setelah kita menikah. Tetapi kesiapan tubuh kita, asupan gizi kita, status gizi kita ternyata tidak terpantau dengan baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan, memberikan sharing tipis-tipis ya mengenai bagaimana sih kita harus mempersiapkan hal tersebut gitu loh. Oke, tapi dari sisi gizi. Baik, di sini kita harus tahu, kita tahu bahwa kesehatan dan status gizi ibu atau calon ibu yang akan memiliki anak itu akan sangat mempengaruhi masa kehamilannya, bahkan nanti status gizi dan juga kesehatan anaknya. Jadi pada saat kondisi tubuhnya atau kondisi gizinya kurang baik, ternyata dia memiliki anemia, jujur di rumah sakit, pada saya bekerja di rumah sakit, saya melihat secara langsung bahwa ternyata sekarang banyak wanita yang bahkan saat hamil mau melahirkan memiliki kadar hemoglobin atau HB yang rendah atau di bawah, kurang dari 12. Itu agak sangat disayangkan karena biasanya tidak ada persiapan, konsumsi makanannya juga kurang baik. Jadi memang status gizi, kondisi anemia, bahkan mungkin tekanan darah dan juga hasil-hasil yang lain itu kurang baik. Jadi ini akan meningkatkan risiko dari masalah-masalah selama kehamilan. Jadi memang sebetulnya dianjurkan, sebenarnya udah ada, itu ada namanya pemeriksaan kesehatan pranikah atau premarital screening. Biasanya sih disarankan 6 bulan sebelum. Kenapa harus 6 bulan sebelum? Supaya setelah dicek, ya, dilihat apakah ada masalah atau tidak, itu kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Memang begini, Indonesia itu belum seperti Italia, belum seperti Spanyol, Mesir, bahkan Taiwan, dan beberapa negara yang memang kalau nikah ya kamu harus sudah pemeriksaan pranikah nih sebagai syarat wajib. Nah, di Indonesia itu belum menjadi suatu kewajiban, ternyata saya cek di Kemenkes hingga saat ini. Waktu itu sih memang tahun 2020 diajukan, tapi ternyata sampai saat ini saya cek belum. Tetapi menurut saya, bahkan menurut dokter dan juga tenaga kesehatan lain, itu memang sebaiknya dianjurkan supaya mengetahui ada masalah apa nih yang perlu kita perbaiki, supaya nanti pada saat kita hamil atau bisa kita punya program mau punya anak, itu akan berjalan lancar. Ini saya hanya memberikan sedikit gambaran
sedikit informasi ya, tes apa aja sih yang akan dilakukan pada saat premarital screening. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik secara lengkap. Wah, ini apalagi ini salah satu ranahnya seorang ahli gizi biasanya, di mana kita akan cek tekanan darah, apakah tekanan darahnya normal atau enggak, berat badannya, tinggi badannya, lingkar lengan atasnya, dan setelah berat badan dan juga tinggi badan kita ketahui, kita akan mengetahui status gizinya atau indeks massa tubuhnya. Jadi nanti kita lihat, oh baik atau tidak. Lalu nanti ada pemeriksaan penyakit hereditas, jadi nanti kita tahu dari kita, seorang wanita dan calon suami nanti kira-kira akan ada masalah nggak ya terhadap anak kita? Apakah akan timbul kelainan-kelainan nggak ya terhadap anak kita? Nanti akan kita lihat. Lalu juga ada pemeriksaan penyakit menular, apakah dia hepatitis B, hepatitis C, atau mungkin HIV/AIDS. Bukannya kita suzon nama calon kita ataupun pada diri kita ya, tetapi memang sebaiknya memang diperiksa untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu ada pemeriksaan organ reproduksi untuk mengetahui nih kita sedang masa subur atau enggak. Dan juga ada pemeriksaan alergi. Jadi memang screeningnya ini banyak gitu. Nah, ini ada beberapa juga tes-tes yang lainnya di dalamnya. Ada darah rutin atau HB untuk mengetahui status anemia atau enggak, ya. Laju endapan darah ini untuk mengetahui kira-kira kita punya ada peradangan atau inflamasi enggak sih? Karena ini akan merujuk kita apakah kita memiliki penyakit infeksi atau enggak. Karena penyakit infeksi ini kan memiliki dampak yang kurang baik untuk tubuh kita. Apakah nanti imunitasnya enggak baik, akhirnya pada saat kita mau hamil juga mungkin tidak akan jadinya nggak akan berkembang dengan maksimal, itu akan mempengaruhi. Ditambah mungkin asupan makannya yang nggak bagus, itu bisa makin membuat kondisinya semakin tidak baik juga. Ya, ada golongan darah atau resus, ada urin lengkap, ya ini juga penting. Gula darah, ini memang sebaiknya dites karena banyak dari kita yang tidak sadar bahwa ternyata kita memiliki penyakit diabetes mellitus. Jadi memang dulu penyakit diabetes, penyakit seperti jantung, ya, itu mindset-nya adalah identik dengan penyakit orang tua. Ya udah, kalau udah tua pasti punya penyakit itu rata-rata. Sekarang enggak, bahkan di usia kita, termasuk usia saya pun, ya, itu sudah banyak yang memiliki masalah dengan gula darah ini, diabetes mellitus. Jadi sebisa mungkin harus dicek. Karena kalau ibu hamil tidak sadar dia memiliki diabetes atau memiliki resiko, dan nanti ke depannya mungkin menjadi diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada saat kehamilan, itu juga akan membahayakan ibu dan juga calon anak. Gitu. Lalu ada pemeriksaan hepatitis, ya, pemeriksaan namanya Venereal Disease Research Laboratory untuk tahu kita punya penyakit kelamin atau enggak, dan pemeriksaan TORCH, ya, untuk mengetahui apakah adanya infeksi parasit ataupun virus. Ini hanya sekedar gambaran. Jadi memang perlu dicek sih kalau menurut saya. Nah, untuk resiko kehamilan sendiri, itu ada beberapa yang disebabkan oleh masalah gizi. Jadi memang sebisa mungkin gizi kita itu harus baik, karena akan ada resiko. Pertama, berat bayi lahir rendah, atau biasa kita sebut dengan BBLR. Ini sama pemerintah juga sedang sangat difokuskan untuk sangat dikurangi persentasenya. Gitu. Tetapi memang kalau calon ibunya juga tidak baik kondisinya, terutama kondisi gizinya, ini untuk resiko terhadap BBLR ini semakin tinggi gitu. Nanti bagaimana caranya supaya untuk mengurangi resikonya nanti kita belajar. Lalu ada preeklamsi atau eklamsi juga, ya, di mana ada kondisi kita pada saat hamil itu tekanan darahnya tiba-tiba tinggi, ya. Lalu protein di urinnya juga tinggi. Emang bahaya? Oh bahaya, ya. Bahkan bisa membuat muntah, ya, sakit kepala, bahkan bisa sampai masuk ke critical care kalau misalnya kondisinya sangat tidak baik pada saat hamil. Yang dimana kita harus sehat, kita harus kuat, ternyata kita punya masalah dengan kesehatan. Itu jangan sampai terjadi. Lalu diabetes gestasional, ada anemia dan juga defisiensi asam folat. Ini yang perlu kita cegah. Nah, sebelum itu mungkin kalau untuk yang mau mencoba menghitung, nanti saya akan ajarkan cara menghitung stat gizi, boleh siapin pulpen dan juga kertas dan juga handphonenya. Ya. Oke. Yang pertama, untuk mengurangi resiko-resiko itu, kita perlu tahu dan hitung status gizi kita. Apa sih sebetulnya status gizi? Status gizi adalah kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh asupan dan penggunaan energi serta zat gizi kita.
Ya, jadi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu adalah cerminan diri kita. Mungkin ada yang bilang ada istilah seperti itu. Itu memang betul, ya. Yang dimana kalau misalnya asupan makannya kurang, lambat laun kita akan memiliki status gizi yang kurang. Kalau asupan gizi kita seimbang, baik, ya, semuanya tercukupi dengan baik, itu akan memiliki status gizi yang baik. Tetapi kalau misalnya kita asupan gizinya tidak seimbang, berlebih, nanti saya akan jelaskan, ya, berlebihan juga tidak seimbang, tinggi kalori, tinggi lemak, ya, rendah protein, rendah serat, itu juga bisa berpengaruh terhadap status gizi kita yang overweight dan obesitas. Apakah itu bermasalah? Oh iya, tentu bermasalah. Kalau secara umum, bukan dilihat dari sisi kita mau punya anak ya, nanti kalau mau punya anak akan saya jelasin sedikit dampaknya apa. Kalau gizi kurang, biasanya kita akan lebih letih, lebih lemes, rambut kita rontok, mungkin menstruasi kita juga jadi tidak stabil, ya, jadi lebih jarang, itu juga tidak baik untuk kesehatan, bahkan menjadi anemia. Kalau yang overweight atau obesitas, mungkin kalau secara physically, kalau kita namanya cewek, kita mau punya badan yang oke, badan yang bagus. Kalau kita memiliki mungkin berat badan yang berlebih, akhirnya kita lebih cenderung untuk gak pede. Itu dari sisi penampilan. Kalau dari segi kesehatan, dengan memiliki status gizi yang berlebih, itu otomatis akan meningkatkan resiko penyakit tidak menular, diabetes, sakit jantung, tekanan darah tinggi, penyakit stroke, penyakit ginjal, kanker, dan lain-lain. Bukan nakutin, tapi memang usia 30-an juga sekarang sudah banyak yang seperti itu. Jadi memang sebisa mungkin harus dijaga. Jadi nanti bagaimana ngitungnya, lihat gambar yang di sebelahnya, cara menghitung indeks massa tubuh atau status gizi kita. Berat badan kalian dalam kilogram itu nanti dibagi dengan tinggi badan dalam meter, tapi yang sudah dikuadratkan. Misalnya berat badannya adalah 50, tinggi badannya adalah 150 cm, atau dalam meter ya 1,5. Berarti kan 1,5 kali 1,5 itu 2,25. Nanti si 50 kilo dibagi dengan 2,25. Keluarlah hasilnya. Kalau misalnya ini ada tuh batas ambang indeks massa tubuh, ini saya pakai yang untuk Indonesia ya. Kalau misalnya hasilnya adalah 18,5 sampai dengan 25, dia termasuk dalam kategori normal. Tetapi kalau misalnya dia hasilnya kurang dari 18,5 nih, 17 sampai 18,4 aja, berarti dia sudah masuk kekurangan berat badan tingkat ringan. Tapi kalau dia sampai kurang dari 17, memang ada Kak, oh banyak perempuan yang indeks massa tubuhnya kurang dari 17 itu banyak sekali. Kalau kita misalnya kurang dari segitu, berarti sudah masuk kategori berat, harus diperbaiki. Oke, kalau misalnya dia lebih dari 25, 25,1 sampai 27, berarti dia masuk kelebihan berat badan tingkat ringan. Tapi kalau sudah lebih dari 27, harus diperhatiin ya, karena dia sudah masuk ke tingkat berat. Jadi sebisa mungkin jika status gizinya masuk ke dalam kategori kurus ataupun gemuk, itu memang harus diperbaiki. Makanya kalau misalnya kita melakukan screening awal, yang 6 bulan, kita punya waktu 6 bulan ya, itu nanti akan konseling dengan ahli gizi biasanya, itu akan kita perbaiki asupan makannya. Oke. Yang kedua, ini penting juga. Jadi kita akan mengukur lingkar lengan atas atau lila kita sebut. Untuk apa sih sebetulnya? Kenapa saya harus diukur-ukur nih tangannya? Kadang-kadang suka ada ibu-ibu yang bingung gitu kan. Oh memang harus diukur ya kayak gitu ya Neng, kayak gitu kan. Oh iya, karena kenapa? Ini untuk mengetahui kita resiko kekurangan energi kronis. Untuk cewek-cewek nanti kita bisa lihat lingkar lengannya, kita ukur. Kalau misalnya hasilnya kurang dari 23,5 ya dari hasil pengukurannya, itu dia beresiko kurang energi kronis. Jadi status gizinya kurang baik sebetulnya. Untuk badannya aja kurang. Jadi gini, dia status gizinya kurang, makannya nggak baik. Untuk tubuhnya aja kurang. Apalagi nanti kita, istilah gampangnya adalah badan kita menjadi wadah tumbuh dan berkembangnya janin. Yang memang asupan kalorinya pun akan bertambah, asupan gizinya pun akan bertambah. Tapi untuk badannya aja kurang nih. Si tempatnya aja masih nggak baik. Akhirnya apa? Ini akan diprediksi melahirkan berat badan akhir anaknya itu rendah. Jadi sebisa mungkin jangan. Ya, mengukurnya bagaimana caranya? Sebenarnya ada pita khusus lila.
Ya, saya nggak cantumin di sini, atau bisa kalian pakai pita ukur sendiri. Kelihatan kayak ini ya, kayak gini nih. Nah, kayak gini, ini juga bisa dipakai. Jadi nanti tangannya kita yang memang dianjurkan tangan yang tidak dominan. Jadi kalau kita bekerja pakai tangan kanan, berarti yang diukur adalah tangan kiri kita. Tapi kalau misalnya maaf, ada yang kidal, berarti pakai tangan kanan gitu. Jadi nanti tangannya ditetapkan di posisi bahu sama siku, ya. Nanti diukur, ya, diletakkan pitanya itu antara bahu dan juga siku. Nanti diukur, diambil tengah-tengahnya, lalu lingkarkan si tali ukurannya kita, atau misalnya si tali lila tadi. Tapi jangan dikencengin ya sampai wah nemplok banget itu loh, sampai kenceng gitu kelihatannya, jangan. Tapi juga jangan terlalu longgar, masih ada celah-celahnya juga jangan. Nanti kita lihat hasilnya berapa. Jadi memang kalau misalnya sih dalam beberapa aturannya ada bukunya khusus untuk CAG ini, kurang energi kronis pada wanita usia subur. Kalau misalnya pada pemeriksaan awal dia ternyata memiliki lingkar lengan atas kurang dari 23,5, sebisa mungkin memang kalau sudah mendekati mau pengen punya anak, sebisa mungkin memang harus ada, jangan dulu deh gitu, tidak dianjurkan dulu, perbaiki dulu deh status gizi kamu gitu, karena memang ini akan berdampak sekali pada berat badan lahir rendah, ya, bahkan juga resiko kematian pada anak juga tinggi, ya. Nanti juga anaknya kalaupun lahir ternyata gizinya kurang, jadinya stunting, ya, bahkan mungkin mengganggu perkembangan dan juga pertumbuhan anak. Jadi sebisa mungkin kita tidak sarankan. Oke, ini ada gambaran. Saya akan memberikan gambaran yang lebih mudah. Bagaimana bisa badan kita kekurangan gizi, bagaimana bisa berat badan kita status gizinya kurang. Jadi gini, dasarnya saya akan ajarin, ada yang di sebelah sini, energi yang kita butuhkan untuk badan kita itu didapatkan dari 3 hal. Ya. Ada namanya basal metabolic rate, atau energi dasar yang dibutuhkan badan kita untuk melakukan semua fungsinya. Untuk berdetak jantung, untuk syaraf-syaraf kita bekerja, untuk darah kita mengalir, dan semua hal lain, itu kita membutuhkan energi basal metabolic rate namanya. Kita diam aja juga begini, bernafas, dan lain-lain itu butuh energi dasar. Jadi kalau misalnya nanti, kalian mungkin pernah ada yang ngitung energi dengan namanya basal metabolic rate, BMR, ngitung BMR saya berapa ya, itu rumusnya ada tuh banyak. Ya, kalau misalnya kalian berdiet atau melakukan diet penurunan berat badan kurang dari basal metabolic rate, saya tidak pernah sarankan. Kenapa? Karena kalau kalian diet seperti itu, untuk badanmu aja kurang. Apalagi kalau kamu bergerak, mau lari, mungkin mau melakukan aktivitas fisik, otomatis udah nggak cukup banget. Sebisa mungkin jangan sih. Ya, kita tidak sarankan, karena itu akan mengganggu semua sistem yang ada di badanmu. Itu nggak baik. Jadi, ingat, energi yang kita butuhkan itu adalah basal metabolic rate, di mana badan kita membutuhkan energi untuk melakukan fungsinya, ditambah namanya thermic effect of food, atau misalnya, atau energi yang dibutuhkan untuk mencerna makanan kita. Makanan dicerna butuh energi. Kedua. Yang ketiga adalah untuk melakukan aktivitas fisik. Walaupun kita cuma nonton drama Korea, ya, sampai ngemil, itu juga butuh energi tambahan. Nah, berat badan yang kurang itu karena asupan makan yang bisa kita lihat lebih sedikit daripada energi yang kita butuhkan. Dan ini berjalan dalam jangka waktu yang lama. Jadi bukan berarti hari ini status giziku baik, hari ini makanku kurang, wah besok langsung malnutrisi, langsung gizi kurang. Oh enggak, bukan seperti itu konsepnya. Jadi memang itu akan, kalau misalnya kita makannya kurang terus-menerus dalam jangka waktu tertentu atau panjang, ini bisa membuat berat badan kita turun. Dan akhirnya kalau tidak diperhatikan, akan memiliki status gizi yang kurang. Nah, terus memangnya kenapa kalau misalnya status gizi saya kurang? Kalau saya hamil atau saya mau hamil, memang ada dampaknya selain misalnya berat badan lahir anak rendah. Oh, ada. Nah, ada beberapa literatur, saya ambil literatur yang satset-satset aja. Ini menyebutkan faktanya bahwa jika memiliki status gizi yang kurus pada ibu yang mau memiliki anak, ya, berat badan kurang atau indeks massa tubuh kurang dari 18,5, itu mengurangi kesuburan wanita. Ya, di mana semua sistem hormon yang mengatur kesuburan, termasuk hipotalamic pituitary gonadal atau HPG, ya, itu akan mempengaruhi ovulasi atau pematangan sel telur
dan juga mengganggu peluang untuk hamil. Jadi makanya kalau status gizinya kurang, sebisa mungkin kita minta kepada calon ibu untuk memperbaiki status gizinya dulu. Makanya ada beberapa ibu hamil yang, maaf, berat badannya kurang, dia sudah mencoba berkali-kali, ya, tapi kok saya nggak hamil-hamil. Ini bisa menjadi salah satu masalahnya. Jadi dia memang harus menaikkan berat badannya dulu, gitu. Kalaupun ternyata misalnya sudah terlanjur hamil nih, ternyata ibunya hamil, ya, tapi status gizinya kurang. Udah gitu dia nggak konseling sama ahli gizi, dia nggak kejar nih target penambahan berat badannya harus berapa, makannya sedikit, tidak seimbang, proteinnya kurang, dan lain-lainnya nggak baik. Akhirnya apa? Dia akan melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah atau kurang dari 2.500 gram. Dan mungkin panjang badannya pun akan pendek, akan kurang, yaitu kurang dari 48 cm. Dan ini akan menjadi masalah. Gitu. Oke, bagaimana dengan asupan energi yang berlebih? Apakah kalau saya berat badannya normal saat ini, terus tiba-tiba hari ini saya makannya kebanyakan, karena misalnya ada kue kesukaan saya makan nih, energinya tinggi, lemaknya tinggi, wah besok saya akan gemuk, oh enggak. Jadi memang kalau asupan makan yang berlebih, bisa kita lihat melebihi dari kebutuhan energi kita selama terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya berat badannya berlebih. Ya, ada penambahan berat badan. Dan memang kalau tidak dikontrol bisa mengarah ke overweight dan juga obesitas. Jadi kalau mau menikah, tiba-tiba diet turun berat badan seminggu lagi, wah saya harus diet turun 10 kilo. Oh, tidak bisa. Karena penambahan berat badannya aja lama, apalagi nuruninnya. Gitu. Jadi memang sebisa mungkin harus diatur. Kalaupun memang lebih baik adalah yang tadi pemeriksaan 6 bulan sebelum. Atau kalau misalnya kalau lebih baik sih sebetulnya saran saya adalah dari sekarang, walaupun mungkin calonnya belum ada, ya kita kan nggak tahu, tapi memang sebisa mungkin status gizi yang baik itu harus kita kejar. Oke, terus kenapa memangnya kalau saya punya berat badan yang berlebih, apakah akan mengganggu saya yang mau punya anak? Oh iya, mengganggu sebetulnya. Jadi gini, panjang ya, tapi nggak apa-apa saya agak singkat aja. Saya kasih penjelasan panjang, saya lebih senang memberikan penjelasan yang panjang dan jelas supaya informasinya nggak potong-potong sih. Saya nggak suka kalau yang nggak jelas gitu, nggak senang kalau potong-potong. Jadi gini, kalau kita obesitas, itu akan terjadi namanya ketidakseimbangan hormon. Ya, termasuk namanya insulin. Insulin itu adalah memang yang mengatur gula darah. Tetapi pada saat kita memiliki berat badan yang berlebih, massa lemak yang berlebih, dia akan terganggu fungsinya. Ya, atau disebut dengan resistensi, kurang atau terganggu. Akhirnya insulinnya berlebih, tapi kualitasnya tidak baik. Terus ada peningkatan beberapa hormon, androgen, dia untuk mengatur kesuburan. Kalau leptin itu sebetulnya dia memang mengatur rasa lapar kita, mengatur nafsu makan kita sebetulnya. Tetapi ternyata di beberapa literatur mengatakan kalau si leptin ini juga tidak seimbang, dia juga akan mengganggu yang namanya kesuburan atau fertilitasnya kita. Gitu. Udah gitu juga ada disfungsi di hipotalamus yang mengatur menstruasi, pematangan sel telur, ya, produksi hormon untuk kesuburannya juga terganggu, akhirnya juga akan lebih sulit untuk hamil atau kesuburannya akan berkurang. Makanya memang status gizi yang obesitas itu sebisa mungkin harus mulai kita perbaiki pada saat kita mau punya anak. Gitu. Dan selain itu, status gizi yang berlebih itu bisa meningkatkan resiko diabetes gestasional atau diabetes yang memang terjadi pada saat hamil. Memangnya ada, Kak? Oh, ada. Banyak. Banyak banget sekarang karena memang gini, ibunya berat badannya lebih. Saya memang ini kalau bisa jadi ahli gizi tugas sih. Jadi memang saya mau punya anak, tapi dia tidak menjaga asupan makannya dari awal. Dia senang makan yang manis, dia senang makan makanan tinggi kalori, kurang serat, kurang protein, sayur buahnya sudahlah wassalamualaikum, dia sangat kurang, ya. Otomatis mungkin di dalam tubuhnya ini insulinnya sudah tidak baik, hamil, berat badannya juga mungkin awalnya lebih, hamil, hormonnya juga tadi saya bilang insulinnya juga nggak stabil, pas hamil makannya juga nggak baik, yang penting bisa masuklah makan yang manis-manis yang banyak, ya. Akhirnya apa? Dicek gula darahnya tinggi. Diagnosis dari dokter adalah diabetes gestasional. Ini agak berbahaya sebetulnya. Nanti ke anaknya juga bahaya, ke ibunya ini bisa meningkatkan resiko dia diabetes juga di kemudian hari. Itu memang kita nggak sarankan. Kedua, preeklamsi ini memang penyebabnya, kalau di beberapa literatur bilang
ada masih pro dan kontra dan lain-lain, ada yang bilang belum jelas, tapi ada juga secara klinisi ada tuh karena misalnya beberapa pembuluh darah dan lain-lain terganggu itu ada. Tetapi ternyata status gizi yang berlebih atau obesitas pun bisa menyebabkan preeklamsi. Preeklamsi adalah kondisi tadi yang saya jelasin, tekanan darahnya tinggi, protein urinnya tinggi, mual, muntah, sakit kepala, akhirnya harus masuk rumah sakit, bahkan kalau kondisinya sangat tidak baik bisa masuk ke area critical care, atau biasa kita bilang ICU. Ini banyak. Karena apa? Rata-rata status gizinya memang obesitas juga, dan asupan makannya nggak baik. Tinggi lemak, tinggi garam, kurang sayur, kurang buah, juga itu bisa menjadi salah satu faktor. Gitu. Jadi, harus diperbaiki sebetulnya. Nah, ini solusinya. Kalau kita mau memiliki kehamilan yang sehat, kalau normal, kita pertahankan berat badan kita, konsumsi dengan makanan gizi yang seimbang. Gitu, itu memang harus. Tetapi bagaimana dengan status gizi yang kurus? Kita akan melakukan diet. Nah, harus garis bawahi ya, saya mau meluruskan, diet itu bukan tidak makan, diet itu bukan mengurangi makan dengan ekstrim, diet itu sebetulnya adalah pengaturan pola makan untuk tujuan tertentu. Diet itu banyak. Mau naikin berat badan, diet peningkatan berat badan. Mau nurunin berat badan, diet untuk menurunkan berat badan. Ya, mau misalnya punya diabetes, diet diabetes mellitus. Jadi mengatur pola makan untuk tujuannya. Tujuannya apa nih kamu? Nah, itu namanya diet. Ya, jadi kalau status gizinya kurus, ya kita sebut juga diet namanya. Diet untuk meningkatkan berat badan. Biasanya ahli gizi, memang sebetulnya ini sifatnya personal ya, kalau misalnya berat badannya kurang, datang ke ahli gizi, lakukan konseling, bisa ketemu di rumah sakit, bisa ketemu di puskesmas, bisa ketemu mungkin sekarang online juga banyak, bahkan mungkin di Healthy Go juga ada ahli gizinya, itu bisa melakukan konseling. Nanti kita akan hitung nih kebutuhan gizi kakak ini berapa untuk ningkatin berat badannya. Kalian kan suka bingung, 2.400 itu berapa banyak ya kira-kira gitu kan. Nanti sama ahli gizi itu akan diubah menjadi, oh kakak dalam sehari kakak makan nasi berapa centong, airnya berapa potong, nanti kita atur semua. Jadi memang sebisa mungkin harus konseling untuk meningkatkan berat badan. Tetapi kalau misalnya dia ternyata memiliki status gizi yang overweight atau obesitas, dia kan harus menurunkan berat badan dengan melakukan defisit kalori, tapi bukan secara ekstrim. Ya, nanti kita atur, tapi dengan gizi yang tetap seimbang. Jadi semua komponen zat gizi itu tetap ada. Bisa juga menggunakan namanya piring model T. Dan untuk lebih spesifik, saya tetap anjurkan untuk konseling dengan ahli gizi. Nah, setiap saya memberikan pemaparan ini selalu ada slide ini, karena memang kalau untuk orang awam, kok orang yang mungkin belajar gizi, dia sudah tahu, oh iya, semua zat gizi itu penting. Tapi kalau untuk orang awam, biasanya dia akan mendewakan beberapa zat gizi dan menganaktirikan beberapa zat gizi. Anaktiri biasanya karbohidrat, yang didewakan biasanya protein. Itu yang paling sering. Padahal sebetulnya zat gizi atau zat yang ada di dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi, itu semuanya penting. Mereka punya jatahnya masing-masing. Mereka punya fungsinya masing-masing. Karbohidrat itu kita butuhkan untuk menghasilkan energi, bersamaan dengan lemak dan juga protein sebetulnya. Tetapi dia punya jatah yang cukup besar, yaitu 60-75% dari kebutuhan kalori kita. Karena dia adalah sumber energi utama kita. Jadi jangan sampai cuma 20%, cuma 10%, aduh, ya saya tidak sarankan. Lalu dengan protein juga kita butuh ya, karena dia untuk membangun jaringan-jaringan baru, bocoran, membentuk sel darah merah salah satunya, itu penting. Dia dibutuhkan oleh badan kita itu sekitar 10-15% dari kalori kita. Lalu bagaimana dengan lemak? Saya nggak mau makan lemak, oh nggak bisa. Lemak tetap dibutuhkan untuk sumber energi kita. Bahkan sebetulnya lemak itu dibutuhkan untuk beberapa bahan baku hormon. Itu penting, apalagi perempuan. Makanya kalau cewek yang punya massa lemaknya sangat rendah, setelah dihitung, kok bisa menstruasinya nggak teratur? Karena tadi, di tubuhnya lemaknya kurang. Otomatis bahan baku pembentukan hormonnya itu juga akan terganggu. Gitu. Lemak itu kita butuhkan 10-25% dari kebutuhan kalori per hari. Gitu. Ya, bahkan vitamin, mineral yang disebut zat gizi mikro,
atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sedikit juga punya fungsi yang sangat penting. Makanya gizi yang seimbang itu sangat harus dikonsumsi. Oke, ini ada yang paling gampang. Kalau misalnya orang gizi, udah ini ya nggak asing ya. Tapi kalau untuk orang awam, ini bisa menjadi sangat membantu mereka sebetulnya. Kalau misalnya saya di lapangan, ini membantu banget. Oh, jadi ternyata saya makan harus begini ya. Kalau misalnya saya punya berat badan atau status gizi yang oke. Iya. Jadi dalam satu piring, itu memang ada semua zat gizi yang kita butuhkan. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, ya, lauk pauk sebagai sumber protein dan juga ada lemaknya, ya, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber serat, sumber vitamin, sumber mineral, itu sebetulnya sudah ada semua di piring. Cuma memang pembagiannya, karena memang kalau orang awam makan nasinya banyak, lauk pauknya suka-suka dia, kalau dia suka ya dia nambah, kalau misalnya biasa aja ya udah makannya secukupnya, sesukanya dia. Ini salah, apalagi sayur itu kadang-kadang cuma sedikit 2 potong, kayak cuman hiasan semata, udah gitu mending kalau dimakan, kadang-kadang ditinggalin lagi di piringnya kan, itu sebenarnya tidak disarankan. Jadi makan yang baik adalah dalam setengah piring 2/3-nya adalah makanan pokok. Mau makan nasi, mau makan kentang, ubi, singkong, jagung, silahkan. Tidak masalah. Ya. Sepertiga lagi adalah lauk pauk. Misalnya ikan sama tahu, atau ayam sama tempe. Itu boleh. Nah, setengah piring lagi, ini adalah PR untuk kita semua. Karena 2/3 piring atau 1:1 dengan karbohidrat atau makanan pokok adalah sayur. Sayurnya bukan kuahnya. Ada yang waktu itu ngasih tahu ke saya, Bu, gini ya makannya. Kuahnya yang banyak, sayurnya cuma dikit, salah. Jadi sayurnya yang sama banyak dengan nasi, ya, atau dengan karbohidrat. Lalu sepertiganya adalah jatahnya buah-buahan. Contohnya begini. Nah, ini gampang banget. Jadi makanan pokok nasi ini seperti 2/3 piring atau setara nasi 3 centong nasi, atau kentang 3 biji yang sedang-sedang, itu setara dengan yang tadi di piring. Nah, lalu sepertiganya ini lauk pauk. Setara misalnya ayam 2 potong sedang yang nggak ada kulitnya kayak ayam filet itu, atau telur 1 butir ditambah tahu misalnya segede gitu 2 potong, atau misalnya tempe. Nah, setengah piring lagi ada sayur tuh, contohnya bayam 1 mangkok, sama buah paya misalnya contohnya 2 potong. Ini sudah memenuhi gizi yang seimbang. Sebetulnya gampang. Kalau kita ngerti karbohidrat itu apa aja, protein itu apa aja, sayur apa aja, buah apa aja, tinggal kita pasang-pasang itu sebenarnya gampang. Cuma kadang-kadang dari kitanya mau atau enggak. Gitu. Ya. Nah, ini cuma tambahan. Ini namanya angka kecukupan gizi. Angka kecukupan kalori yang saya ambil dari angka kecukupan gizi 2019. Saat ini memang yang terbaru, teranyar, yang kita masih pegang adalah yang ini. Ya. Jadi di sini kita bisa tahu berapa porsi atau penukarkah sebetulnya standar saya untuk makan. Kalau kecukupan memang dia adalah rata-rata. Jadi kalau misalnya kayak ini nih contoh, dewasa perempuan 19 sampai 29 tahun. Itu rata-rata 2.250 kilokalori. Mungkin bisa beda antara misalnya saya atau misalnya kakak A, kakak misalnya Ajeng misalnya, itu mungkin bisa beda kebutuhan kalorinya. Tetapi kalau dia misalnya belum sempat menghitung atau belum sempat berkonseling dengan ahli gizi, dia bisa lihat, oh ternyata standarnya saya adalah makan makanan pokok itu 5 porsi atau 5 penukar gitu ya. Ini nanti bisa dijelasin sama ahli gizinya kalau misalnya kalian ketemu ahli gizi. Sayur 3 porsi, buahnya 5 porsi, misalnya terus tahu tempenya misalnya totalnya 3 porsi. Nanti kita bisa tahu kalau makannya kurang, ya berarti saya ada resiko untuk kekurangan gizi. Kalau makan saya kebanyakan dari ini, berarti saya ada resiko untuk kelebihan berat badan. Gitu. Ini saya tambahin aja, nanti boleh dilihat. Oke. Nah, kalau misalnya punya status gizi yang berlebih atau obesitas, ada namanya piring makan teh untuk lebih memudahkan. Banyak PR juga di sini ya. Jadi nanti, kenapa disebut piring T? Karena dia seperti huruf T. Setengah piring dibagi, lalu yang setengahnya dibagi setengah lagi. Jadi kayak huruf T. Ya. 1/4 piring adalah karbohidrat, tapi sebisa mungkin adalah karbohidrat yang kompleks atau yang dicerna oleh tubuh kita secara perlahan, yang tidak akan membuat gula darah kita langsung nyelenceng naik gitu aja, bukan.
Jadi pilihlah yang kompleks. Apakah mau nasi, mau misalnya kentang, mau ubi, mau singkong, itu boleh. Sebagai gantinya, nasi bisa ganti-ganti, itu lebih bagus lagi sih sebetulnya gitu. Nah, seperempat piring lagi itu adalah sumber protein. Kenapa proteinnya bisa sama banyak dengan karbohidrat? Karena protein ini bisa membuat kita lebih kenyang lama, salah satunya. Ya, kedua memang jadi metabolisme badan kita itu juga meningkat. Ini juga bagus. Tapi pilihnya juga jangan yang protein lemaknya tinggi. Pilihnya itu yang lemaknya rendah atau sedang. Misalnya ayam tanpa kulit, jadi kalau makan di luar ada ayam, ya kulitnya mungkin disisihkan dulu kalau misalnya mau berdiet. Atau misalnya makan ikan, itu juga boleh, nggak masalah. Ditambah misalnya tahu atau tempe atau kacang-kacangan yang lain, kayak misalnya kacang merah. Orang, saya nggak tahu ya kalau misalnya di kota-kota lain, kalau di Jawa Barat salah satunya, sayur kacang merah itu kalau di sop disebutnya sayur, padahal dia sebetulnya protein hewani nabati, ya bisa pakai kacang merah ataupun kacang-kacang yang lain gitu. Nah, setengah piring lagi, atau saya bilang sama pasien lebih gampangnya 2 kali lipat banyaknya nasi, adalah sayur dan juga buah-buahan. Kenapa harus sayurnya banyak? Dia selalu dikomplain, banyak kali sayurnya, kok bisa? Ya, karena sayur ini, dia ini kalorinya rendah, kalorinya sedikit, pertama. Kedua, dia bisa bikin kita kenyang lebih lama. Dan gula darah kita juga nggak cepat naik turunnya drastis. Jadi lebih stabil kondisinya. Gitu. Jadi memang kalau misalnya mau diet turun berat badan, piring makan ini bisa menjadi salah satu solusi. Tapi kalau mau lebih detail lagi jumlah porsinya, bisa konsultasi atau konseling dengan ahli gizi. Gitu. Nah, karena juga tadi kita ada resiko untuk diabetes, kalau misalnya mau pas lagi hamil juga misalnya preeklamsi, tekanan darah tinggi dan lain-lain, ini juga harus diperhatiin. Gula, garam, dan juga lemak konsumsinya. Ini sebetulnya sudah diatur, ya, sudah ada pengaturannya. Bahkan kita pun untuk yang minuman manis, lagi sedang diajukan cukainya ya, jadi minuman manis nanti tidak akan semurah saat ini gitu kan. Karena memang kenapa harus seperti itu? Karena untuk mengurangi resiko adanya diabetes. Karena perlu diperhatiin ya, gula, garam, dan lemak itu ada standarnya, ada batasannya. Setidaknya G1, L5. Gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, lemak 5 sendok makan. Jadi gula itu setara dengan 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Lebih bagus kalau kurang. Jadi kalau misalnya gini, agak sedih sih kalau misalnya kita lihat sekarang orang itu kalau jalan dia pengennya minuman kemasan. Sehari dia bisa minum mungkin 2 atau 3 botol. Ya, waktu itu pernah ada survei kayak gitu, ternyata banyak banget yang minum kemasan itu banyak. Tanpa dia sadari, tanpa dia lihat informasi nilai gizinya, ternyata gulanya tinggi. 26 gram, 30 gram, sorry, bahkan susu pun beberapa juga gulanya juga cukup tinggi. Dan itu nggak diperhatiin. Dia minum aja 3 botol. Dia minum aja mungkin 2 kemasan. Pas dihitung, ternyata lebih dari 50 gram. Belum dia makan-makan yang manis. Dia mungkin belum konsumsi gula-gula yang lain. Akhirnya jangka panjang, resikonya sakit gula. Kok berat badan saya nambah? Iya, karena kalorinya berlebih. Sering makan yang manis. Gitu. Nah, untuk garam juga dibatasi. Cuma boleh 1 sendok teh atau setara 2000 mg natrium. Suka makan yang asin, keripik, mie instan, coba baca informasi nilai gizinya. Berapa natriumnya? Mie instan rata-rata hampir 3/4 kebutuhan kecukupannya natrium biasanya. Coba diperhatiin. Bahkan saya senang baca-baca informasi nilai gizi ya. Lihat di belakangnya, bahkan beberapa mie instan dari negara luar ada yang natriumnya sampai 2.600 per sekali makan. Kebayang dong kalau misalnya kita makan itu ditambah ngemilin keripik, ditambah dengan makan-makan yang lain, terus aja begitu, nggak olahraga, nggak makan sayur, nggak makan buah, ya udah. Ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya beberapa tahun ke depan tiba-tiba keluarlah hasil medical check-up-nya nggak oke gitu. Nah, untuk lemak juga harus dibatasi. Setara 5 sendok makan atau 67 gram. Gitu. Kalau di negara luar makanan kemasan sekarang sudah diatur, bahkan Indonesia katanya mau kami langsung juga dicoba, beberapa tim akan mencoba itu pengaturan kadar lemak, terutama lemak jenuh dalam makanan kemasan. Karena rata-rata makanan kemasan juga baik yang lemak jenuhnya cukup tinggi. Gitu. Oke, ini cara untuk membatasi asupan gula, lemak, dan juga, maaf, itu maksudnya garam. Salah ya. Kalau untuk gula bisa kurangi makan minuman yang manis,
kita bisa perbanyak konsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan untuk cemilan, ya. Kalau misalnya garam, kita bisa kurangin makanan kemasan, ya. Itu harus dikurangin, bukan nggak boleh, tapi kita kurangin. Dan juga mungkin bisa mengganti kayak kecap ataupun misalnya bumbu-bumbu kemasan atau saset itu dengan bumbu-bumbu segar. Karena bumbu segar itu kadar natriumnya kan nggak tinggi gitu. Untuk lemak, untuk mengurangi ya, kita kurangi makan goreng santan sih paling mudah sebetulnya. Bisa dengan cara mungkin pilih makanan yang dibakar, pepes, di sop, dikumpet, ditumis. Tapi jangan pernah tidak makan lemak sama sekali ya, karena dia tetap dibutuhkan oleh badan kita. Oke, panjang ya untuk status gizi doang, karena memang status gizi adalah salah satu intinya. Kalau kita mengkonsumsi makanan dengan yang seimbang, ya otomatis secara keseluruhan juga akan baik sebetulnya. Nah, yang ketiga, sebelum kita hamil, kita harus mencegah yang namanya anemia. Saya tadi bilang bahwa banyak sekali ibu hamil yang tidak sadar ternyata HB-nya di bawah 12. Sudah terlanjur hamil. Bahkan ada yang pernah harus sampai transfusi dan lain-lain gitu. Jadi memang anemia atau menurunnya jumlah sel darah merah yang ada dalam tubuh itu penyebabnya banyak. Salah satunya adalah asupan gizi yang tidak seimbang, terutama dalam jangka waktu yang lama. Coba tanya sama diri sendiri, tablet tambah darahnya diminum enggak seminggu sekali? Itu aja dulu salah satunya. Kedua, asupan proteinnya gimana? Makan sayurnya bagaimana? Coba introspeksi diri sendiri dulu aja. Pasti rata-rata kurang gitu loh. Dan itu bisa meningkatkan resiko anemia. Terus memangnya apa masalahnya dengan anemia? Kalau misalnya saya mau hamil misalnya. Nah, kalau zat besi kita kurang, itu bisa mengalami namanya anovulasi atau pematangan sel telurnya itu nggak maksimal dan tidak bisa lepas ya dari sel telur. Akhirnya dia tidak bisa dibuahi dengan baik, ya, kurang ovulasi, terus kualitas sel telurnya juga nggak baik kalau kita anemia. Akhirnya di beberapa literatur mengatakan bahwa dia bisa mengalami kesulitan kehamilan sampai 60% dibandingkan wanita yang asupan atau kadar zat besinya normal. Karena memang kalau kita anemia rata-rata karena kekurangan zat besi. Jadi memang harus diperhatiin banget untuk si anemia ataupun konsumsi zat besi ini salah satunya. Terus kalau misalnya saya udah terlanjur hamil bagaimana? Memangnya ada masalah nantinya? Ada. Karena sel darah merahnya kurang, jadi pasokan oksigen, zat besinya juga tidak maksimal, akhirnya tidak sampai ke janin dengan maksimal, berat badan lahir anaknya rendah. Karena tidak maksimal nyampe ke si janin. Kedua, dia akan meningkatkan resiko untuk prematur. Ketiga, kalaupun lahir juga nanti dengan berat badan lahir yang rendah, dia akan sangat beresiko untuk stunting. Jadilah masuk ke dalam datanya stunting kita, ya harus dikaji. Bahkan bisa menyebabkan kematian janin karena janinnya itu tidak tumbuh dengan maksimal, ada masalah, akhirnya kematian janin. Dan ada juga namanya IUGR, ya itu di mana karena asupannya tidak baik, ya anemia, terus mungkin sel darah merahnya juga tidak sampai dengan maksimal ke janin, akhirnya kondisi janin itu tidak berkembang secara sempurna, bisa kita lihat gambarnya. Dan ini bisa menjadi masalah lagi. Sepele, ya ampun anemia doang. Oh, tapi tidak sepele sebetulnya. Gitu. Nah, untuk mencegah atau untuk yang sudah menderita anemia, sebisa mungkin memang ada 5 zat gizi yang harus dipenuhi. Ya, asupan proteinnya harus baik, hem dan globin. Hem itu zat besi, globin itu termasuk dalam kategori protein ya, waktu belajar kuliah seperti itu. Nah, protein itu ada protein hewani, bisa dari protein nabati. Jadi sebisa mungkin ya makannya harus ada protein. Makanya di piring makanku di gizi seimbang ada proteinnya, ya. Lalu makan makanan sumber zat besi. Dari daging, dari hati, dari mungkin sayur-sayuran hijau juga bisa dikonsumsi. Nah, lalu konsumsi vitamin B12, sumber makanan vitamin B12. Karena B12 itu termasuk komponen yang membentuk sel darah merah kita. Dia memang didominasi di produk makanan hewani. Telur, ikan, daging sapi, susu itu mengandung vitamin B12. Lalu ada folat, B9. Jadi memang selain nanti yang akan dibahas, vitamin B9 ini juga mempunyai peran penting dalam anemia. Ya, jadi bisa dari sayur-sayuran hijau, jadi jangan sampai malas makan sayur ya. Kacang-kacangan, hati itu mengandung vitamin B9. Dan jangan lupa ada vitamin juga, yaitu vitamin C yang harus dikonsumsi dari buah-buahan, misalnya jeruk,
atau misalnya yang paling gampang pepaya, atau misalnya jambu biji, itu boleh dikonsumsi. Karena salah satunya, dia akan membantu penyerapan zat besi. Gitu. Nah, jangan lupa juga konsumsi tablet tambah darahnya seminggu sekali. Sorry, ini kok sekali sehari, seminggu sekali. Gitu. Memang karena kebutuhan zat besi kita itu ada sudah diatur kecukupannya, yaitu 15 mg itu untuk 13 sampai 18 tahun. Untuk yang usia saya 19 sampai 49 ya, itu 18 mg per hari. Jadi memang sebisa mungkin konsumsilah makanan dengan gizi yang seimbang, sumber-sumber zat gizi ini, dan juga tablet tambah darah. Oke, yang keempat, ini yang memang agak riskan, karena memang ada istilahnya kita harus menabung asam folat namanya. Karena memang asam folat ini sangat dianjurkan untuk dikonsumsi. Selain untuk mencegah anemia, ternyata dia juga penting untuk program hamil. Dan biasanya kalau kita kontrol sama dokter, kita mau hamil nih sama suami, kita mau punya anak, kan pasti direncanakan dulu ya. Dokter biasanya akan memberikan suplemen asam folat salah satunya untuk mengurangi resiko kekurangan asam folat. Memang walaupun dokter pasti akan bilang, sebisa mungkin tetap dari makanan harus dikonsumsi, makanan-makanan sumber asam folat. Tetapi suplemen itu adalah tambahan supaya kita tidak ada risiko ke sana 1 bulan sebelum. Kenapa? Karena gini, untuk punya program hamil, di beberapa literatur mengatakan bahwa asam folat itu bisa meningkatkan kualitas sel telurnya kita dan menjaga dan serta melindungi ovariumnya kita. Jadi sehat. Kalau untuk cowok saya tambahin, apakah harus wanita doang? Enggak. Saya di sini memang lebih fokus sama yang cewek-cewek dulu ya, gitu kan. Tapi saya tambahin untuk cowok. Jadi cowok juga bukan berarti harus konsumsi, bukan sih. Harus memenuhi kebutuhan asam folatnya dari makanan, karena itu bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas si spermanya, sehingga akan meningkatkan peluang untuk pembuahan sel telur kita. Gitu. Dan juga memang asam folat ini yang paling sering digadang-gadang adalah menurunkan resiko kecacatan pada janin. Nah, baik, ini bukan kuliah, jadi gini, kenapa kita harus nabung asam folat? Karena pembentukan jaringan tubuh itu membutuhkan asam folat, terutama di janin. Dan ini akan menjadi resiko di 3-4 bulan pertama. Banyak ibu hamil yang tidak merencanakan, asupan makannya nggak bagus, terutama asam folat, tahu-tahu jeng-jeng dia hamil. Nah, itu makanya kenapa asam folat ini sebetulnya dari kita sebelum mau menikah pun, belum punya calon pun sebisa mungkin adalah tetap harus dikonsumsi. Karena ya, kita tidak tahu jodoh kapan datang, tiba-tiba terus kita menikah dan lain-lain, kita punya anak, terus kita belum program, ternyata sudah hamil, bisa jadi menjadi resiko kalau kita tidak menabung asam folat ini. Karena dia akan bermasalah. Saya akan simpel aja jelasin. Untuk anak-anak, dia akan terganggu namanya cacat tabung syaraf. Yang dimana nanti otak dan sumsum tulang belakangnya itu pertumbuhannya tidak maksimal. Nanti kita bisa lihat gambar di sini. Dan ini bisa menjadi masalah. Yang kedua, kalau kita kekurangan asam folat, itu kan lagi pembentukan semua jaringan. Mungkin ada yang tahu namanya, mungkin kalau celah orofacial bingung, bibir sumbing. Nah, itu juga salah satunya disebabkan oleh kekurangan asam folat. Jadi si bibir sama langit-langit bulir itu nggak nyatu, karena pada saat di dalam kandungan itu pembentukan jaringannya tidak maksimal. Salah satunya karena apa? Karena dia kekurangan asam folat. Itu. Nah, untuk sumbernya banyak. Sayuran hijau itu salah satu sumbernya. Jadi jangan malas makan sayur ya untuk cewek-cewek terutama, cowok juga harus. Selain untuk ngurangin rasa lapar, bisa bantu untuk dia turunin berat badan. Sayuran hijau juga mengandung asam folat. Contohnya saya ambil bayam, 30 gram yang segar itu kandungannya 58,2 mikrogram. Telur, si telur yang lebih mudah didapatkan, harganya juga lumayan murah, walaupun kadang-kadang suka naik juga harganya. Ya, ini juga mengandung asam folat, ya 1 butir 22 mikrogram. Kacang-kacangan, contohnya kedelai juga mengandung asam folat, dan juga hati ayam. Jadi memang kenapa dokter pun selain dari makanan pasti akan memberikan suplemen asam folat. Tapi tetap ya, kalau untuk konsumsi asam folat ini harus sesuai dengan anjuran dokter. Untuk kecukupannya kita harus konsumsi berapa per hari, itu 400 mikrogram per harinya. Ini saya maaf kalau agak maksa gambarnya, saya nyari gambar yang lebih mudah dipahami sebetulnya, karena kalau pakai jurnal banyak, tapi dia pemaparan, nanti takutnya jadi saya bilang, nanti jadi kuliah kita.
Kenapa sih asam folat itu penting? Kita bisa lihat ya, ini gambarnya maksa banget saya ngambil dari waktu itu dari webinar. Eh, kita bisa lihat 0 sampai 12 minggu atau trimester 1 bahkan sampai nanti trimester 3 itu asam folat tetap dibutuhkan. Jadi memang harus dipenuhi. Nanti juga bisa dibaca selain asam folat ada beberapa juga zat gizi yang mungkin yang memang dibutuhkan juga dalam masa tumbuh dan kembang anak. Jadi jangan sampai ini kurang. Nanti boleh dibaca. Oke, intinya mau program pada saat kita mau melaksanakan program hamil, kita mau hamil, coba cek status gizi, apakah baik atau enggak, makan kita baik atau enggak, sesuaikah dengan gizi seimbang atau enggak, karena itu bisa mempengaruhi. Asupan karbohidratnya harus dipenuhi, proteinnya harus dipenuhi, sayur harus dipenuhi, sayur saya tekenin, sayur harus tekenin karena paling kurang kalian makan rata-rata orang makan sayur, buah-buahannya, batasi garam, gula, lemak dan juga minyaknya, olahraga, minum air putih itu harus sangat dijaga. Oke, ini untuk mengingat ya, saya bikin beberapa kata-kata aja. Itu kita sebagai calon pengantin harus tahu status gizi kita, ya. Dan memang pemeriksaan pernikah bisa menjadi solusi sebetulnya. Sebagai seorang wanita atau calon ibu, ya masih calon pun nggak apa-apa, atau misalnya sudah menikah, itu kita harus tetap konsumsi makanan yang seimbang juga, karena sebetulnya itu bisa menjadi bentuk penghargaan kita terhadap diri kita sendiri loh. Kalau kalau saya sebagai ahli gizi bilang makan gizi seimbang adalah bentuk mencintai diri kita atau self love-nya kita. Karena apa yang sudah terjadi nanti itu akan sulit diperbaiki. Anak kita ternyata kok jadinya begini ya, itu sudah nggak bisa diperbaiki. Makanya gizi seimbang itu adalah kunci utama, ya. Dan tahukah kalian kalau kita menjadi orang tua, kita bisa konsumsi makanan dengan gizi seimbang, menjaga kesehatan, kita punya anak tumbuh dengan baik, ya pinter, jadi kebanggaan kita, itu merupakan sesuatu keberhasilan loh sebetulnya. Jadi keberhasilan kita itu nggak cuma mungkin secara material, tapi memiliki anak yang sehat, yang pintar, yang menjadi generasi yang baik sebetulnya adalah suatu keberhasilan dan kebanggaan. Jadi dari saya sebagai seorang ahli gizi, status gizi dan asupan gizi yang baik adalah sebuah investasi. Begitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Olivia. Wah, ternyata banyak banget nih sebagai kita atau perempuan yang mau melakukan pernikahan yang harus dilakukan nih mulai dari tahapan screening awal, cek kesehatan, dari status gizinya, terus tekanan darah, kadar hemoglobin, dan kearlingan atas. Tadi juga sampai dikasih cara pengukurannya ini seperti apa gitu. Semoga sebuah informasi baru ya teman-teman. Jadi boleh nih coba untuk diukur di rumah pakai pita kayak gitu. Terus juga ternyata penting banget nih untuk mencukupi asupan kita nih terutama dari gizi seimbangnya karena tadi kalau Ciolif udah bilang kalau gizi seimbang itu adalah kunci gitu Kak. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja nih karena udah jam 11 siang ternyata. Boleh Kak Dinda bisa on mic Kak? Oh boleh. Halo, Halo Kak Dinda, selamat siang. ya sebelumnya terima kasih Kak Olivia untuk materinya yang menarik banget dan memang kita butuhkan untuk saat ini. Sebelumnya aku mohon maaf belum bisa on cam karena lagi nggak fit kondisi badannya. Aku sebenarnya juga lulusan gizi Kak, lebih tepatnya D3 gizi. Jadi aku terasa di-refresh kembali ilmunya oleh Kak Olive. Masalah mengenai anemia ini Kak, kita kan emang terutama untuk perempuan nggak hanya ketika pranikah, sebelum hamil ataupun ibu menyusui dan lainnya. Itu ketika wanita usia subur memang sangat perlu diperhatikan gizinya termasuk apa namanya dari maaf, untuk dari anemia ini sendiri gitu, untuk dari konsumsi tablet tambah darah dan lainnya. Tapi yang kita tahu, kalau di zaman aku sekolah itu belum digaungkan ya untuk, anjuran, memberikan tablet tambah darah kepada siswi di bangku sekolah, usia remaja gitu. Jadi aku tuh tumbuh,
hidupnya itu kurang mengetahui betapa pentingnya tablet tambah darah sebelum aku kuliah di gizi. Tapi ya walaupun udah belajar ya, kita secara teori sedikit sulit untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu menurut Kakak gimana caranya? Karena yang aku tahu nih di masyarakat untuk saat ini kalau di bangku sekolah mungkin dari UKS sekolah sudah memberikan tablet tambah darah kepada siswinya di sekolah. Terus kalau untuk ibu hamil ada juga bantuan dari bidan atau dari fasilitas kesehatannya. Nah, untuk di luar dari golongan itu bagaimana cara kita untuk mungkin mendapatkan tablet darah, apakah emang dari sendirinya atau gimana? Terus yang kedua Kak, sedikit karena aku sempat, kerja di bidang fitness, tapi bukan sebagai ahli gizi kebetulan, tapi aku ya sedikit banyak tahu tentang cerita dari klien-klien yang ada di gym itu, mereka bagaimana berkonsultasi dengan, coach yang ada di sana. Ya kita sebagai yang pernah, berkecimpung di dunia gizi, ya sedikit ada perhatian lah terhadap itu. Nah, itu kebanyakan dari coach-nya memang yang bukan belajar dari ranah gizinya memberikan saran yang mungkin aku merasa sangat jauh dari yang apa kita pelajari, yang seperti Kak sampaikan tadi untuk prinsip, pedoman gizi seimbang ya kita tetap sesuai dengan porsinya dari persen karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, mereka banyak yang menggaungkan tadi yang Kakak bilang mereka lebih mengutamakan protein, padahal kita tetap Betul. membutuhkan karbohidrat. Nah, itu gimana ya caranya kita untuk, bukan menyadarkan, tapi lebih kayak, memberikan masukan mungkin atau memberikan pemahaman yang lebih lurus kepada orang-orang yang mungkin, awam terhadap, ilmu ini gitu. Mungkin terima kasih, sekian. Oke, terima kasih Kak Dinda, pertanyaan bagus. Apalagi yang kedua, itu memang ya kalau jadi ahli gizi itu memang tantangan sekarang ya, karena memang banyak sekali profesi lain yang memang suka sama bagian kita. Oke. Untuk tablet tambah darah memang berarti kita mungkin mirip-mirip angkatannya Kak Dinda. Saya pun waktu zaman sekolah yang memang sangat minimalis sekali ilmu gizinya, jujur waktu saya sekolah itu sangat minimalis ilmu gizinya, itu memang kita nggak ada program tablet tambah darah. Saat ini saya juga dapat sharing dari beberapa teman-teman gizi yang di puskesmas, untuk tablet tambah darah itu sudah ada dari pemerintah, tapi hanya untuk anak-anak di bangku sekolah, ya di bangku sekolah SMP, SMA atau SD, SMP, SMA itu dapat. Hanya memang begini, kelemahannya adalah kurangnya edukasi terkait apa sih pentingnya, terus gimana sih cara minumnya, itu yang memang masih kurang. Karena gini, saya pun kadang waktu di rumah sakit tuh sama organisasi profesi, sama Persagi, dan lain-lain itu, kalau misalnya ada hari gizi nasional, ataupun ada misalnya momen-momen tertentu, kita biasanya terjun langsung ke masyarakat, salah satunya adalah ke sekolah, atau bahkan ke kampus. Kita lihat wanita usia subur ataupun remaja. Saya suka tanya, karena memang rata-rata setelah dicek HB-nya rata-rata kurang dari 12, 11, 10 itu rata-rata. Saya tanya, suka ngantuk nggak? Iya. Suka lemes nggak? Iya. Sarapan apa? Nggak sarapan. Makan proteinnya gimana? Lauk pauknya sehari berapa kali? Minimalis. Saya tanya, tablet tambah darahnya gimana? Oh, nggak diminum Kak. Itu sering ditanya, kenapa? Mereka tanya, memang buat apa? Jadi memang di sini mungkin edukasinya masih kurang, atau saya harus akui orang kita itu kadang-kadang sudah diberikan informasi, mereka tidak terlalu, bukan apa ya, kalau bahasa Indonesia bilangnya mudeng, nggak terlalu memperhatikan. Itu sih kekurangannya. Makanya itu tugasnya kita sebagai ahli gizi, yang sebetulnya sosial media sudah banyak, itu bisa dijadikan wadah untuk memberikan informasi tersebut, terutama untuk anak-anak perempuan. Mereka nggak minum. Ada yang bilang bau, ada yang bilang pahit, ada yang bilang kok jadinya mual, itu ada masalah-masalah seperti itu. Baik, kita ajarin, oh iya kamu minumnya sebelum tidur ya, itu bisa menjadi salah satu solusi. Kita juga jelasin, pakai bahasa yang mudah dipahami sama mereka. Dek, kalau kamu nggak minum ini, kamu kan cewek, gitu kan, nanti kalau misalnya kamu punya anak, nanti ada masalah-masalah gini loh, gitu kan. Atau jelasin juga nih, mungkin kita cari dari sisi yang bisa lebih mereka tangkap. Kamu tahu nggak kalau kurang zat besi itu nanti rambutnya rontok loh. Nah, kita cari bahasa-bahasa yang mereka bikin, oh iya ya harus minum. Minumnya kapan Kak? Kita jelasin. Jadi memang perlu ada edukasi yang lebih dalam. Dan memang sosial media bisa menjadi salah satu wadah untuk kita melakukan edukasi tersebut. Banyak banget ahli gizi yang saya sudah lihat, bahkan dokter kandungan pun sampai melakukan edukasi tersebut. Karena memang minim sekali
asupan makannya aja kurang, tablet EV nggak dimakan, udah gitu loh. Jadi memang jadi masalah. Tetapi kalau untuk kita, termasuk saya, kan kita sudah tidak mendapat jatah dari pemerintah ya Kak. Kita bisa dengan sekarang kita kejar. Kalau misalnya mau cek lab boleh. Misalnya pengen di penasaran saya mau cek, itu nggak masalah, boleh untuk tahu berapa sih HB-nya kita. Kalau yang kerja di rumah sakit biasanya kita ada MCU rutin. Kalau alhamdulillah kalau saya sih sampai saat ini normal ya di atas 12 itu bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan jikalau memang terjadi anemia. Untuk tablet tambah darah mau nggak mau kita beli sendiri. Kalau saya beli Kak, saya stok di kosan, saya minum, saya bikin jadwalnya seminggu sekali untuk diminum. Kalau menstruasi memang diaturannya adalah setiap hari kalau saat kita menstruasi, karena resikonya memang lebih tinggi pada saat kita ada siklus menstruasi. Itu. Untuk yang kedua, bagaimana kita menjelaskannya kepada beberapa orang yang memang kayak tempat gym, tempat olahraga itu memang sering sekali banyak informasi yang simpang siur, kurang pas sebetulnya ya. Protein adalah segalanya buat mereka. Yang penting ya itu protein, protein, protein. Bahkan banyak tuh masalah-masalah orang yang gym, dia itu karena dia fokus di protein, bukan proteinnya banyak banget, kadang-kadang saya juga ya sesuai kebutuhan sih untuk pembentukan massa otot, tapi kemana perginya serat, akhirnya mereka menjadi defekasi atau konstipasi, tidak bisa buang air besar. Itu karena mereka hanya berfokus pada satu aja. Tugas kita sebagai ahli gizi memang pertama harus pede Kak. Kuncinya itu ya untuk yang mungkin sekolah gizi, kalau mungkin yang di luar gizi percayalah pada kami. karena kami juga belajar itu 4 tahun 3 tahun kita belajar itu, bahkan sekarang harus profesi dan lain-lain. Itu perlu semuanya. Kakak berikan edukasi pelan-pelan, nggak bisa serta-merta langsung iya, enggak. Kakak jelasin, enggak loh, badan kita tuh tetap butuh karbohidrat, badan kita tetap butuh lemak. Bila perlu kakak cari literatur, karena untuk pembentukan massa otot tuh nggak cuma protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral tuh ada yang mempengaruhi juga. Kakak cari, kakak kumpulkan, ya memang kalau jadi ahli gizi harus evidence based ya, harus mencari beberapa sumber. Kakak ubah bahasanya menjadi lebih mudah, kakak jelasin. Kakak tetap lo harus makan karbo karena dia akan membantu ini. Serat biar kakak nggak susah buang air besar, itu bisa. Jadi memang kitanya harus pede, kita harus kuat ilmunya, dan kita beri edukasi yang sering agar lebih mudah terpapar. Kayak misalnya, Kak, aku jadi susah buang air besar nih, bisa dia curhat kayak gitu. Tuh kan Kak, makanya kan aku pernah cerita, kakak sebisa mungkin asupan seratnya harus bagus, soalnya nanti biar kakak nggak susah BAB dan lain-lain. Gitu. Jadi memang kalau jadi ahli gizi itu edukasi sepanjang hayat sih Kak. Menyadarkan orang sepanjang hayat juga, tidak bisa serta-merta cepat. Jadi gitu, harus pede, kumpulkan literatur, ubah menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami, dan berikan edukasi secara perlahan. Kalau mau ya sharing juga misalnya di sosial media, jadi dia kalau dia follow dia bisa baca. Itu aja. Apa sudah cukup menjawab Kak Dinda? Sudah cukup banget. Thank you, Kak Olive. Sama-sama. Oke, sudah menjawab ya Kak Dinda. Aku lanjut ya Kak Olive ya ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Kak Ara bisa ajukan pertanyaannya dari on mic? Halo, selamat pagi Kak Olive. Selamat pagi Kak Ara. Ya, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan, keren banget sih. Dan memang ini cukup dibutuhkan, apalagi bagi saya kan juga termasuk orang awam ya, bukan dari bidang kesehatan, tapi cukup ya memperhatikan kesehatan diri sendiri. Nah, saya tuh tipe yang tidak ada masalah dengan makanan, tidak ada pantangan juga. Jadi makan apapun masuk, serat dan lain-lain tuh masuk. Jadi mungkin terbilang porsi makan dari kecil juga banyak. Tapi BB saya tuh eh, cenderung lebih mudah turun, tapi susah naik. Paling mentok itu di angka 47 kilo. Jadi untuk mencapai 50 kilogram itu sulit. Tapi alhamdulillah selalu lolos ini sih, donor darah. Itu kan cuma pertama kali donor darah itu setelah sekian tahun HB saya 14, sekian. Nah, beberapa bulan berikutnya kan itu periode ya. Itu HB-nya 12,4, 12,6. Padahal seingat saya tuh kayak pola makan maksudnya ya sama aja gitu dalam rentang waktu itu, tidak ada perbedaan yang signifikan lah. Yang mau saya tanyakan bagaimana sih cara kita bisa apa
mempertahankan hemoglobin darah kita ketika ya pola makan mungkin sudah teratur, pola tidurnya teratur, tapi biar tidak turun drastis kayak misal dari 14 ke 12 atau biar tetap maintenance lah. Sama kalau apa ya? Apa sih tips yang bisa diberikan untuk menaikkan BB gitu selain ya konsultasi ke ahli gizi tadi ya. Ibaratnya hal-hal sederhana mungkin yang bisa kita lakukan untuk sih Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Ara untuk pertanyaannya, bagus sekali. Oke, ya, naikin berat badan susah. Itu sebetulnya mudahnya gini Kak Ara. Yang tadi apa tuh namanya? Tadi yang apa tuh namanya? Timbangan tadi saya kasih. Nah, kemungkinannya di sana Kak. Kalau kita berat badannya tidak naik-naik, berarti dia sudah sesuai sama kebutuhan. Kalau misalnya kita mau naikin berat badan kan harusnya kita nambahin. Berarti sebetulnya kurang dari kebutuhan. Makan saya banyak, mungkin kualitasnya. Bisa jadi kakak makan, tapi celampak banyak, tapi kalorinya tidak sebanyak itu sebetulnya. Jadi banyak makanan yang padat kalori yang bisa kakak konsumsi untuk tambahan, yaitu biasanya dari sumber protein contohnya. Tambahan minum susu, ya kan, atau misalnya makan 3 kali sehari dengan selingan 3 kali sehari yang tinggi protein, misalnya roti isi telur kah, atau misalnya minum susu kah, makan kacang-kacangan kah, itu bisa menjadi solusi. Karena kadang-kadang kita ngambil cuma biskuit 2 biji atau misalnya yang lain-lain, itu juga kurang. Atau misalnya makan buah dengan yogurt dan lain-lain, itu bisa menjadi solusi. Karena kalau berat badannya nggak naik, kita kembali ke tadi, apa tuh dasarnya. Berarti kakak makannya banyak, tapi secara kualitas dan jumlah kalorinya itu sebetulnya tidak sebanyak itu. Kurang padat energi. Gitu. Kalau kedua, kalau kakak mau menjadi patokan, tadi kan saya kasih tabel yang porsi makan. Nanti kakak lihat kok usia saya itu rentangnya masuk ke yang mana. Nanti kakak bisa pakai itu untuk porsi-porsinya. Dan memang lebih mudah sebenarnya konseling sih dengan ahli gizi. Karena memang kita akan hitung sesuai dengan kebutuhannya kakak. Kita juga akan sesuaikan dengan bagaimana pola makan kakak, bagaimana pemilihan makanan kakak, apa yang perlu kita koreksi. Jadi memang sebetulnya masalah tiap orang ini kompleks. Ada yang tampaknya simple, tapi ternyata setelah digali dengan ahli gizi, oh masalahnya banyak. Apakah dia mungkin nggak suka makan ini yang memang sebetulnya bisa nambahin berat badan, atau misalnya ada beberapa makanan yang harusnya dia konsumsi, ternyata dia hindari. Itulah makanya kompleks. Makanya kalau dalam konseling gizi atau asuhan gizi itu personal, kita harus gali semua. Dan kita akan memberikan pemecahan masalah yang akan kita buat deal bersama-sama. Sebenarnya gitu sih Kak Ara. Terus yang kedua, kalau untuk stay HB, sebetulnya HB segitu masih bagus, 12, itu masih oke. Jangan sampai kurang aja. Nah, kalau untuk mempertahankan, tadi saya atau misalnya mau ningkatin, balik lagi, kakak konsumsi tablet tambah darah atau enggak? Saya saranin iya, seminggu sekali kalau lagi menstruasi setiap hari. Itu memang sudah ada peraturannya. Gitu. Itu bisa dikonsumsi. Merek apapun nggak masalah. Ya, sebetulnya tidak masalah merek apapun, boleh dikonsumsi. Gitu. Terus kedua, konsumsi makanan yang memang bisa membentuk HB tadi, ya kan? Proteinnya dipenuhi, tadi kan ada standarnya makan protein berapa porsi, itu ada di tabel yang tadi saya cantumkan, ya kan? Terus misalnya sumber asam folatnya juga dikonsumsi, vitamin B12, zat besinya juga dikonsumsi dari makanan, dan juga vitamin C yang memang membantu penyerapan zat besi, itu juga harus dikonsumsi sebisa mungkin ada di makanan kita setiap hari. Dan juga sebisa mungkin makanan atau minuman yang bisa menghambat penyerapan zat besi, itu tidak dikonsumsi berbarengan. Teh, susu itu jangan bareng-bareng karena dia bisa menghambat penyerapan zat besinya. Gitu. Nanti coba deh, boleh dicoba. Yang penting sih sebetulnya kalau misalnya masih stay di 12, aman. Yang penting jangan sampai kurang di 12. Gitu sih Kak Ara. Semoga bisa menjawab. Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih Kak Olive. Semoga Sama-sama. makin sukses ya. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat ya Kak Ara. Oke, baik. Terima kasih Kak Olive sudah menjawab pertanyaan Kak Ara. Karena ini udah keterbatas waktu, mungkin aku bisa pilih 2 pertanyaan lagi ya dari kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari Kak Melia.
izin bertanya Kak, untuk mencegah defisiensi asam folat, biasanya kan kita konsumsi tablet tambah darah ya. Nah, di tablet tambah darah tersebut ada kandungan asam folatnya juga. Apakah itu kandungan asam folatnya sudah cukup Kak, atau perlu ditambah lagi? Seperti itu Kak Olive, boleh dibantu dijawab? Oke, terima kasih Kak Melia Fardania. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Oke, ya betul. Tablet FE itu dia tidak serta-merta FE-nya aja. Berarti boleh dibaca kalau saya beli merek-merek tertentu, baca di belakangnya. Oh iya, ada asam folat dan lain-lain. Apakah itu sudah cukup? Lihat, dia berapa kadarnya. Kalau sebetulnya gini, pergi kemanapun kalian, ke dokter spesialis, misalnya dokter spesialis kandungan, ataupun ke ahli gizi, kuncinya sebetulnya bukan di suplemen. Kuncinya adalah makanan. Karena yang terbaik adalah dari makanan. Kalau ahli gizi tanya, Kak, suplemen ini. Oh, makanan dulu, baru suplemen, gitu kan. Nanti kalian lihat suplemennya berapa mikrogram. Karena kan standar kita butuh 400 mikrogram per hari. Kalau misalnya dari tablet tambah darah itu kurang, memang kita harus penuhi dari makanan kita. Sayuran hijau yang dikonsumsi setiap hari, makanya memang standarnya kita harus konsumsi sayuran 3-4 porsi per hari standarnya. Ya, itu salah satunya. Kedua, ya konsumsi makanan sumber folat lain, dari lauk-lauk kah, dari kacang-kacangan, itu harus dikonsumsi. Jadi nanti kakak boleh lihat di belakangnya. Setahu saya sih nggak mencukupi dari tablet tambah darah doang. Harus ditambah dari makanan. Gitu aja. Mungkin sudah bisa cukup menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Seperti itu Kak Melia. Jadi kita baca dulu nih di belakangnya, biasanya belakang kemasan kalau sekiranya rendah banget itu bisa dipus melalui makanan gitu. Apakah sudah menjawab Betul. Kak Melia? Mungkin aku rasa sih kayaknya udah cukup menjawab. Bisa aku lanjut ya Kak ke pertanyaan terakhir dari Kak Paula. Mau tanya, apakah harus ada tes lab untuk mengetahui kita mengalami anemia defisiensi besi, dan apakah ada efek jangka panjang ini kalau nggak langsung diatasi, Kak? Oke, terima kasih Kak Paula untuk pertanyaannya. eh, Memang sih ada pemeriksaan fisik ya. Kita tahu kalau misalnya kita sih tenaga gizi tahu fisik klinis, ya kan, biokimia dan lain-lain itu biasanya kita cek. Fisiknya biasanya yaitu lemas, konjungtivanya yang di sini di matanya itu warnanya tidak merah, dia terkesan pucat, kukunya juga pucat, itu bisa kelihatan. Tetapi untuk lebih memvalidasi, kita memang harus cek lab. Karena itu yang paling bisa memperkuat dari fisik klinisnya. Jadi nggak serta-merta dilihat dari fisiknya saja, enggak. Itu. Jadi memang kalau mau sih cek, setahu saya nggak terlalu mahal sih kalau HB ya. Saya ingat-ingat kayaknya nggak terlalu mahal sih. Gitu. Saya aja nggak pernah cek sendiri karena saya ada yang medical check up gitu kan. Setahu saya nggak terlalu mahal. Nah, terus efek jangka panjangnya gimana? Ya itu tadi saya bilang, kalau untuk perempuan, kalau misalnya kita bekerja itu bisa menguat atau sekolah atau misalnya masih berkuliah itu bisa mengurangi kualitas diri kita, gampang ngantuk, gampang lemes, gak bertenaga, ada 5L, lemah, letih, lusuh, lunglai, lalala. Nah, itu bisa menjadi salah satunya ya. Jadi bisa mengurangi kualitas diri kita sebetulnya. Harus kita bisa mencapai target kita 100 nih, ternyata targetnya cuma sampai 50, rugi dong, rugi bandar kita ya kan. Nah, jadi sebisa mungkin harus diperbaiki, itu yang pertama. Kedua, ya tadi saya bilang rambut rontok kok nampaknya saya nggak oke, nggak simpering splending lalala gitu kan. Ya, karena zat besi juga akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Kita terlihat tidak fresh gitu ya. Saya pakai bahasa gampang. Ketiga, yaitu kalau kita mau hamil tadi, kesuburan kita terganggu, kalau kita sudah hamil, nanti resikonya juga berat, ya berat badan lahir anaknya rendah, bahkan bisa meningkatkan resiko keguguran, dan juga lain-lain. Jadi memang sebisa mungkin ya harus kita tangani dari sekarang. Gitu. Semoga bisa menjawab Kak Paula. Oke, baik. Jadi pengecekannya bisa simpel tadi dari warna di bawah mata, terus apakah mengalami 5L, lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya. Kalau misalnya mau pasti ya bisa langsung tes lab ke dokter gitu ya Kak untuk jelas. Karena Betul. kalau misalnya nggak ditangani tadi kata Kak Olive bisa bikin nanti anaknya BBLR, terus nanti bakal jadi anemia dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin secepatnya lah untuk diatasi gitu. Oke, nggak terasa ternyata udah di penghujung acara nih Kak, karena udah siang banget nih, udah setengah 12 waktunya makan siang, dan kakak-kakak juga mungkin ingin melakukan aktivitas lainnya di hari libur atau di weekend. Aku perwakilan Healthy Go berterima kasih banget ke Kak Olivia Gracia yang udah mau berbagi materinya yang sangat
amat insightful, full daging semua nih. Jadi teman-teman bisa coba dilakukan tips-tips tadi untuk pengecekannya. Nanti untuk materinya atau recordingnya akan kita bantu upload di YouTube-nya Healthy Go. Jadi bisa ditonton kembali nih, atau mungkin tadi ada yang ke-skip bisa juga ditonton lagi gitu. Kalau buat teman-teman yang ternyata tadi pertanyaannya belum sempat dijawab, bisa join ke community-nya Healthy Go, nanti tanya aja langsung, nanti akan dibantu oleh ahli gizi Healthy Go untuk menjawab pertanyaan kakak-kakak semua. Oke, terima kasih Kak Olive. Mungkin terakhir boleh izin dokumentasi dulu teman-teman, bisa dinyalakan kameranya. Yuk, dokumentasi yuk, kita foto bareng-bareng. Oke, sambil nunggu, aku mengingat lagi untuk teman-teman jangan lupa isi link absensi karena di situ nanti akan ada mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan oleh tim Healthy Go. Kemudian nanti untuk teman-teman yang beruntung atas pertanyaan terbaik ini akan dihubungi kembali oleh tim Healthy Go, dan jangan lupa untuk share mengenai keseruan Health Talk pada hari ini, tag Healthy Go dan Kak Olivia Gracia ya untuk mendapatkan hadiahnya gitu. Oke, boleh aku hitung mundur ya untuk foto bareng-bareng. Yuk bisa berikan senyuman terbaik kalian. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Sampai bertemu di Health Talk selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Healthy Go juga, join community juga untuk informasi menarik lainnya. Oke, terima kasih Kak Olive. Selamat Terima kasih. siang. Terima kasih. Selamat siang juga untuk Healthy Go dan terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu ya. Thank you. Thank you.